Dan yang mau saya tanyakan sebenarnya sejak kapan sih Romo Mintoro ini menulis sebetulnya kalau saya tanya itu? Ya sebenarnya saya tidak mau membuka rahasia ini karena gimana ya. Ya baik, saya buka saja rahasianya. Romo Mintoro ini kan ini ya, jadi sebetulnya menulisnya rame-rame atau keroyokan dan Anda mengumpulkan pengalaman para guru itu dan akhirnya pengalaman yang semula tidak diketahui orang lalu dikumpulkan menjadi buku dan dibaca banyak orang. Nah sebenarnya ide ini proses kreatif apa yang muncul di dalam diri Romo Mintoro kok tiba-tiba punya ide ini bagus nih pengalaman tadi seperti dikatakan tadi ya, pengalaman guru-guru ini sebaiknya ini harus ditulis, dibukukan supaya menjadi dalam tanda petik spiritualitas memang, dan memang banyak guru yang terbantu dengan buku-buku Romo itu yang diedit oleh Romo, dan ini karena sesama guru membaca pengalaman guru lalu menjadi sebuah spiritualitas guru gitu. Nah itu idenya gimana awalnya kok? Sebenarnya idenya berangkat dari apa ya? Ya kalau saya sebagai orang beriman itu Tuhan salah satunya meminta saya atau mengajak saya untuk ini guru-guru ini kan punya potensi. Mereka itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Nah nanti mereka juga kalau menulis jadi buku, mereka ada di situ namanya, disebut namanya, itu rasa percaya dirinya juga naik. Selain itu juga kemudian mereka ada merasa lebih fokus pada energi positifnya. Ternyata aku bisa, ternyata aku bisa. Nah ini juga strategi bagi saya untuk menaikkan, artinya sebenarnya tidak hanya dalam segi akademis. Guru itu punya potensi yang lain. Nah ini mari selain itu kemudian menjadi rasa syukur kepada Tuhan, itu juga kita bagi kepada teman-teman guru. Jadi saya pengen sebenarnya teman-teman guru yang potensinya banyak seperti ini, itu sudah. Jadi yang menulis bukan saya loh ini. Bahkan yang menulis bukan saya hanya mengedit saja. Saya hanya memberikan pertanyaan, tema kemudian pertanyaan, silahkan ditulis. Nah ini menarik sekali. Itu saya sendiri ketika mengedit itu ya, wah luar biasa ini pengalaman teman-teman ini. Tulisan mereka juga luar biasa. Maka ini saya sangat senang. Mengedit itu senang saya, karena apa? Karena saya banyak belajar. Saya membaca kisah-kisah mereka itu saya juga dimotivasi. Saya juga disemangati. Saya merasa malah banyak mendapat saya. Guys, ini banyak buku yang diedit oleh Romo Mintoro ini tentang guru-guru dan pengalaman dan kedalaman itu ada di situ, dan ternyata rekan-rekan guru itu punya spiritualitas dan punya kekayaan yang luar biasa. Anda harus membaca itu. Dan kali ini yang buku terbaru yang diedit Romo Mintoro adalah Home Visit ini. Saya nggak ngerti ini isinya apa, tetapi sudah di launching dan sangat menarik sekali Home Visit ini. Dan pertanyaannya untuk Romo Mintoro, ini buku apa sih? Dan ini di sini ada tulisannya kura personalis. Wah, ini kura personalis itu apa ini? Ini apa hubungannya dengan kura-kura ninja ini? Baik, Romo jelaskan dulu ini buku tentang apa dan apa itu kura personalis. Oh baik, buku ini berisi 36 kisah seperti yang tadi saya sampaikan, ditulis oleh para guru Canisius ya, ketika mereka berkunjung ke rumah anak dan juga orang tuanya, kemudian mereka tulis itu. Jadi kisah-kisahnya sebenarnya kisah guru kemudian memberi perhatian kepada anak-anaknya, terutama yang bermasalah. Entah awalnya karena tidak masuk sekolah, kemudian sakit, ada juga yang di dalamnya itu temannya kitanan gitu ya, sunat gitu ya. Terus teman-temannya kok nggak masuk, kenapa? Ya karena sunat. Kita ke sana nengok teman kita, Aziz namanya itu ya. Aziz itu ya kita ke sana mari. Mereka mengumpulkan anak-anak itu secara spontan mengumpulkan uang, kemudian membelikan sesuatu Pak untuk teman-temannya. Jadi ini berisi tentang kisah-kisah pelayanan dan perjuangan guru-guru Canisius yang melakukan kunjungan rumah. Home visit kepada anak-anak, terutama yang bermasalah, ada juga yang karena keuangan dan seterusnya. Nah ini sebenarnya kan perhatian pada pribadi anak.
Perhatian guru pada pribadi murid. Okay. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan istilah cura personalis tadi. Ya. Personal care. Personal care, oke. Ya, bahasa Inggrisnya kurang lebih gitu, personal care. Jadi memperhatikan pribadi, dalam hal ini pribadi anak secara keseluruhan sebagai person gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dihidupi, dihayati, mungkin jadi berangkat dari keprihatinan juga. Tetapi kemudian ini menjadi kayak dinamika gitu ya, menjadi gerak hati dari para guru, tidak hanya pikiran gitu ya, tidak hanya mengajar gitu ya, tetapi mereka lebih relasi hati, relasi hati. Ini yang ada di dalam buku ini. Jadi kisah-kisah para guru memberikan perhatian secara personal, cura personalis kepada anak-anak. Jadi cura personalis secara pribadi, tetapi ini juga sebenarnya kalau dalam konteks Santo Ignatius ini sangat dekat juga dengan cura animarum sebenarnya. Jadi perhatian keselamatan jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa. Ini kurang lebih isinya. Isinya ya. Baik, kembali ke cura personalis tadi. Jadi cura personalis itu bahasa harafiahnya cura itu kan merawat gitu ya. Personalis itu ya personal, pribadi-pribadi. Jadi merawat pribadi-pribadi secara personal juga. Personal. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah itu merawat pribadi ini dalam kondisi anak yang banyak sekali di Canisius ini? Dan apakah memang cura personalis ini sungguh membantu anak didik untuk berkembang dengan lebih baik juga? Nah, itu praktis pertanyaannya, sebetulnya istimewanya buku ini juga, Home Visit ini dari buku-buku Romo sebelumnya apa ini yang istimewa dari sini? Selain istimewa bahwa ini ditulis oleh begitu banyak teman guru gitu ya, istimewa ini berangkat dari pengalaman. Justru dari pengalaman konkret, dari ketersentuhan hati, dari relasi hati antara guru dan murid. Dan tadi disebutkan apakah berdampak dari kisah-kisah yang ada di dalam itu. Semua menunjukkan atau menggambarkan bahwa ada perubahan, ada transformasi setelah murid-murid itu dikunjungi, setelah orang tua itu juga dikunjungi. Dari yang nakal gitu, kemudian jadi anak yang baik. Dari malas nggak mau belajar, kemudian mau belajar. Dari yang tidak perhatian dan seterusnya. Itu ada. Misalnya ya ada anak yang lama sekali nggak mau sekolah, benar. Sudah didatangi romo parokinya, tetap tidak mau. Datangi ini dibujuk, tidak mau. Kemudian kepala sekolahnya datang gitu ya. Dan dia menyentuhnya sederhana gitu. Mbak, aku ini Pak Guru, Pak Kepala Sekolah datang, kok tidak diberi minum, tolong bikinkan minum. Orang tuanya itu merasa perkewuh gitu, nggak nyaman. Saya bikinkan, Pak, jangan, biar anaknya saja yang membikinkan. Nah, itu sebenarnya titik masuk untuk menyentuh hati anak itu. Terus dia klutak-klutik di belakang gitu ya, membuatkan minuman. Nih Pak, wah terima kasih ya, kamu bisa buat minum ini. Nah, mulai dari situlah kemudian dia mau cerita mengapa dia, anak ini tidak mau sekolah. Dan setelah itu kemudian, Pak, besok saya mau sekolah lagi. Ini contoh perubahan ya, contoh perubahan. Kemudian yang sakit dikunjungi juga. Kunjungi satu kelas teman-temannya gitu ya. Wah, itu terharu sekali. Tetapi yang tidak kalah penting, guru menjadi kenal sungguh, paham sungguh latar belakang anak. Tidak sekedar, oh ini anak nakal di sekolah. Ketika di rumah, dia tahu, oh ya wajar. Karena di rumah, dia tidak punya orang tua. Dia ikut kakek neneknya. Sama buliknya atau apa gitu ya. Dan setiap hari dia membantu jualan, pagi-pagi dia mesti sudah nyiapkan jualan. Dia membantu merawat kakeknya yang sudah tua. Ini kok ke sekolah anak ini pakaiannya lusuh, pesing-pesing itu bau air kencing itu loh. Ya karena ternyata di rumah dia membantu kakeknya itu. Jadi sejak kecil pun, ini masih SD loh anak ini. Bebannya begitu berat. Saya masih ingat yang ditulis itu, namanya Tommy ini. Masih SD ini. Maka gurunya, oh anak ini ternyata menanggung beban yang tidak mudah. Itu pun masih mau belajar dan seterusnya.
Jadi istimewanya selain dikisahkan itu juga ini menyentuh begitu banyak orang. Nah, ketersentuhan hati inilah yang kemudian merubah si anak, merubah orang tua juga dari dalam. Terjadi perubahan dari dalam. Nah, saya senangnya apa? Karena ini mirip dengan ya Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus, si pemungut cukai itu. Tukang pajak yang mungkin korupsi juga. Didatangi Yesus, didatangi ke rumahnya. Setelah itu dia mengatakan, Tuhan, setelah ini separuh dari milik saya akan serahkan pada orang miskin. Kalau ada yang saya rugikan, saya ganti 4 kali lipat. Ada transformasi dari dalam setelah dikunjungi, setelah disentuh hatinya. Misalnya seperti itu. Kemudian datang ke misalnya rumah mertua Petrus yang sakit. Mertuanya sembuh. Kemudian datang ke rumahnya Marta, Maria, yang saudaranya Lazarus meninggal, mati, hidup. Jadi kunjungan itu bisa menyembuhkan yang sakit. Kunjungan itu bisa menghidupkan yang mati. Kunjungan itu bisa membangkitkan semangat kembali, bahkan yang tadinya pelit korupsi menjadi berbagi dan generous, murah hati, seperti Sakeus. Jadi kalau saya mau bilang apakah itu istimewa, menurut saya itu salah satu atau mungkin beberapa keistimewaan dari buku ini yang berasal dari pengalaman pribadi personal guru dan juga pengalaman relasi mereka dengan anak-anak dan keluarga. Kurang lebih itu, Romo. Wah, ini menarik sekali. Saya kira yang menarik lalu perubahan itu tidak hanya terjadi pada anak dan keluarga, tetapi juga guru pun berubah. Cara memandang anak didiknya juga berubah dan terjadi sama-sama dalam tanda petik pertobatan, transformasi tadi untuk menjadi suasana pendidikan yang lebih baik karena justru saling mengenal satu sama lain. Wah, ini menarik sekali. Baik Romo, ini pertanyaan akhir ini ya. Ini sekarang Romo ini udah banyak mengedit buku dan semua bertitik tolak dari pengalaman para guru. Nah, sekarang pertanyaannya, spiritualitas apakah yang harus dipunyai oleh seorang guru di zaman ini? Di zaman yang saya nggak tahu ini zaman apa nih, milenial boleh, zaman yang serba susah karena pandemi, juga zaman yang terus berubah ini. Spiritualitas apa yang harus dipunyai oleh orang yang menyebut dirinya guru? Ya, kalau saya berangkat dari istilah guru sendiri, yang berasal sebenarnya dari bahasa Sanskerta, gu dan ru. Gu itu gelap, kegelapan. Ru itu apa ini? Pengusir. Sebenarnya guru itu adalah pengusir kegelapan. Guru. Nanti juga guru ini berperan membantu orang lain, dalam hal ini murid, dari situasi gelap menuju kepada terang. Dia mengusir kegelapan itu. Itu guru. Maka spiritualitas yang pertama, karena ini spiritualitas tidak hanya sekedar kerohanian, tetapi juga spiritualitas itu menjadi suatu cara hidup, cara bertindak. Maka yang pertama-tama dia mesti memiliki hati. Jadi memiliki tadi itu cura personalis. Itu spiritualitas yang pertama itu guru itu mempunyai perhatian, mempunyai passion, mempunyai cinta yang begitu besar pada murid supaya tidak kalah oleh duit. Nah, kalau dia lebih cinta duit, biasanya muridnya terlantar. Nah, ini spiritualitas yang pertama, yaitu guru ini mesti memiliki hati, memiliki cinta pada murid. Kemudian yang kedua, guru ini juga mesti memiliki kemurahan hati di dalam melayani. Pelayanan. Memang ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Seorang guru, apalagi di zaman sekarang, apalagi guru Kanisius yang mesti keliling masa pandemi seperti ini, jaringan internet tidak ada. Sebenarnya guru bisa santai-santai aja kok di sekolah. Tapi saya contohkan yang di daerah Ambarawa, Medana dan Medono, Kaliwinong itu ya, kalau yang di cabang Semarang itu. Kalau yang di cabang Magelang ini daerah Kenalan, dekat Sendang Sono. Itu yang viral beberapa waktu lalu di Reuters gitu ya. Itu guru mendatangi murid.
membawa bahan pelajaran, tugas, kemudian nanti mengambil lagi. Ini kalau tidak punya cinta, tidak punya passion, ini tidak akan dilakukan. Gaji kecil ngapain repot-repot. Nah, ini jadi pura personalis, kemudian memiliki pelayanan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga masih ada banyak lagi. Ya, saya sebutkan tadi, punya relasi dengan Tuhan dalam doa. Jadi berdoa, mohon. Kemudian juga memupuk harapan, mimpi, ya, spiritualitas. Macam-macam ya, kalau saya sebutkan dari buku yang pertama tadi yang saya sebut itu Roh Sang Guru, itu ya di dalamnya ada pengharapan, bersyukur, kemudian ada kerja keras dan mutu, dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga ini juga terkait dengan syukur. Ini mesti menjadi cara hidup guru. Syukur, karena apa? Karena syukur itu ya orang bahagia. Maka saya pengen jadi guru bahagia atau tidak? Bahagia pasti Romo, bersyukurlah. Kalau Anda sebaliknya mengeluh, hampir pasti Anda tidak akan bahagia. Maka gembira, bersyukur itu supaya apa ya? tetap bahagia menjadi guru. Jadi spiritualitas, cara hidup, cara melayani itu ya sebenarnya relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama ini secara seimbang, tetapi juga relasi dengan dirinya sendiri. Saya kira itu ya kalau mau mengambil spiritualitas, karena spirit dorongan dari Allah sendiri. Dan tentu saja biasanya saya akan menanyakan pada guru itu, mengapa Anda dulu kok pengen jadi guru? Nah, ini pasti nanti masuk ke dalam spiritualitas, motivasi menjadi guru. Kemudian kalau di tengah jalan tuh mengeluh gitu ya, saya akan bertanya yang kedua, mengapa dalam kesulitan, dalam perjuangan, dalam macam-macam hal seperti ini, juga gaji yang kecil misalnya gitu ya, kok Anda masih tetap jadi guru kanisius misalnya gitu ya. Jawaban yang banyak saya temukan apa? Karena saya terlanjur cinta pada anak-anak Romo. Wah, ini susah sekali kalau sudah orang sudah punya jatuh cinta pada anak itu, ya sudah, bahkan dia mau berkorban. Ini spiritualitas yang dibangun, kemudian spiritualitas yang muncul, spiritualitas yang bergerak, spiritualitas yang juga termasuk mengubah tadi, transformatif. Wah, ini menarik sekali. Jadi kita ngomong tentang profesi guru, tetapi sekarang kita tahu ternyata artinya sangat dalam itu, mengusir kegelapan. Maka saya pakai kata guru, tidak pakai yang lain. Dan selama ini kita melihat guru itu kalau kalau guru itu hanya pekerjaan, cari duit lah. Lalu memang tidak ada kedalaman apapun yang bisa lahir dari pekerjaan guru ini. Tetapi ketika punya passion, itu di situ ada cinta, di situ ada hati, ada kemurahan hati, maka transformasi itu bisa terjadi di situ. Ini menarik sekali, dan saya dulu waktu kecil ya, guru itu orang Jawa kan digugulan ditiru. Itu keroto basonya. Tapi ya seringkali diplasat ke wagu tur saru. Tetapi ternyata ngobrol dengan Romo Mintoro ini mencerahkan, ternyata makna terdalam dari guru adalah mengusir kegelapan. Jadi ini seru banget. Baik Romo, ini closing statement. Apa yang Romo mau katakan tentang pendidikan di Indonesia ini? Closing statement. Kalau saya bicara tentang pendidikan itu sebenarnya saya mau fokus pada guru. Karena yang utama adalah guru ini. Maka saya berharap entah kepada pemerintah, entah kepada gereja, entah pada siapapun, tolong bantu supaya kita memiliki guru-guru yang berkualitas, memiliki kompetensi, tetapi tadi guru-guru yang memiliki passion, memiliki hati, memiliki cinta pada anak, supaya tidak jatuh pada administratif belaka, tidak jatuh pada mengejar materi belaka apalagi serakah, supaya panggilan utama, panggilan dasar menjadi guru itu tumbuh lagi, dan guru-guru menjadi guru yang gembira, guru yang bermakna, dan juga berperan di dalam menyiapkan generasi
bangsa mendatang menjadi generasi yang juga berkualitas. Karena mau tidak mau guru ini juga role model. Dari guru yang baik, murid belajar untuk meniru hidupnya, meniru sikapnya, meniru tindakannya yang baik. Tapi dari guru yang tidak baik, anak juga akan meniru. Nah ini sebenarnya para guru ini sungguh memiliki peranan yang penting sekali di dalam bangsa, negara, dan juga mulai dari keluarga. Jadi sungguh saya berharap para guru ini melihat kembali motivasi awal. Kemudian para guru ini bisa mengembangkan dirinya tidak hanya dari segi intelektual akademis. Dan bagi saya sendiri, Anda para guru, terutama rekan-rekan saya, guru-guru Canisius, bagi saya Anda adalah patriot bangsa, patriot pendidikan. Dan kepada para pensiunan guru, juga kepada para guru yang sudah meninggal, saya mau menyampaikan kepada Anda semua adalah pahlawan pendidikan. Itu. Oke, terima kasih Romo Mintoro atas renungannya yang bagus banget dan sangat dalam pembicaraan kita. Dan terima kasih waktunya udah jauh-jauh dari Semarang. Romo Moti, dengan senang hati. Senang hati. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi suatu saat tentang Canisius dengan senang hati. Tentang pendidikan di Indonesia ini. Dan terima kasih juga inspirasinya yang semoga menyemangati kita semua, para guru terutama, untuk kembali merefleksikan panggilannya sebagai seorang guru. Baik guys, masih ada satu hal lagi, yaitu giveaway. Nah, giveaway kita dari Romo Mintoro nih. Ini buku ini judulnya Home Visit, Praktik Cura Personalis. Nah, ini buku ini akan menjadi giveaway kita dari Motivi kali ini. Dan pertanyaannya adalah ulang tahun keberapakah Yayasan Canisius tahun ini? Nah, tadi udah di awal sudah ada ya. Jadi ulang tahun keberapa Yayasan Canisius tahun ini? Ada berapa yang mau diberikan? Ada 3 orang. Oh, 3 orang? 3 orang. Kalau boleh dilipatkan boleh? Boleh. Kalau begitu dilipatkan jadi 2? Jadi 2. 6. Jadi 6. Oke, jadi nanti akan ada 6. Ini kemurahan hati seorang guru, pimpinan para guru yang luar biasa. Akan ada 6 pemenang dengan tanda tangan dari Romo Mintoro tentu saja ya. Dan akan dikirim langsung dari Semarang, dari Romo Mintoro. Maka silahkan jawaban Anda ditulis di kolom komentar YouTube Motivi, Bincang Motivi kali ini ya. Silahkan dijawab. Dan terima kasih sekali lagi Romo Mintoro atas inspirasinya dan juga giveaway-nya. Dan seperti tadi kita tutup acara ini dengan tepuk Canisius. Supaya gembira ya. Supaya gembira. Oke guys, kita tepuk Canisius dari rumah masing-masing dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tepuk Canisius, silakan. Mari. Tepuk Canisius. 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 Hore!